Selamat pagi anak-anak. Bu Desi pagi hari ini berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Intinya ya, Miss Desi berdoa untuk anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kembali lagi di pelajaran tematik, kita akan belajar tentang perkalian. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian ya anak-anak. Nah, di minggu ini kita akan belajar yang pertama menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Kita akan belajar satu-satu dan sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Sebelumnya, Bu Desi mau tanya, apa itu perkalian? Masih ingatkah kalian? Minggu kemarin Bu Desi sudah ajarkan ya tentang pengertian perkalian. Nah, sekarang diingat-ingat lagi, apa itu perkalian? Ya, betul. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Apa tadi perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Bu Desi ingatkan lagi ya cara mengerjakannya. Nah, di sini ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini adalah wadahnya ya. Nih, ada berapa wadah nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 wadah. Lalu 2 ini adalah isinya. Kemarin kita belajar ya, dalam menuliskan perkalian itu wadah dikali isi. Nah, wadahnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita bisa tulis 4, isinya tadi berapa? 2. 4 dikali 2. Nah, 4 kali 2 hasilnya berapa anak-anak? 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 2 5. 6. 6 ditambah 2 hasilnya, ya betul, hasilnya sama dengan 8. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Nah, di sini Bu Desi punya penjumlahan berulang sebagai berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, kita lihat ya, wadahnya tadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Isinya ada 6. Nah, kita lihat ya. Nih. Nah, penjumlahan 6 itu sebanyak 4 kali. Jadi menuliskannya 4 dikali 6. Hasilnya berapa? 24. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu. 5-nya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti berapa nilainya? Nah, penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Jadi kita bisa tuliskan 6 dikali 5. Wadahnya ya, wadahnya 6 dikali isinya 5 sama dengan 30. Mengerti anak-anak? Nah, itu tadi adalah contoh menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Nah, sekarang yang selanjutnya, anak-anak bisa buka halaman 108 di buku Bupena kalian yang jilid 2A. Kita juga mau nih mengerjakan soal-soal berikut. Bu Desi ulang ya. Kalian bisa buka buku Bupena jilid 2A halaman 108. Kita akan sama-sama kerjakan soal-soal berikut. Sudah ya? Untuk soal yang pertama, yang bagian A,
ada angka 3 ditambah 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 3. Hasilnya berapa ya? Kita hitung dulu. Wadahnya dulu ya. Wadahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9. Nah, 9 dikali isinya ada berapa? Setiap wadah isinya ada berapa ini? Ada 3. Jadi 9 kali 3 hasilnya berapa? Kita bisa hitung dari sini ya. Kalau anak-anak belum hafal perkalian, 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 3 berapa anak-anak? 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 3 15. 15 ditambah 3 18. 18 ditambah 3 21 ditambah 3 lagi 24. 24 ditambah 3 hasilnya berapa? 27. Jadi 9 dikali 3 itu sama dengan 27. Good. Nah, sekarang kita ke soal yang B. Yang B itu ada soal 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Kita hitung dulu ya wadahnya. Ingat, kita hitung wadahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis dulu wadahnya 7. Isinya ada berapa ini? Setiap wadah ada 6. 7 dikali 6 kita bisa hitung. 6 ditambah 6 tambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Coba anak-anak hitung sendiri. Berapa hasilnya? Ada yang sudah menemukan? Ya, betul. Hasilnya adalah 42. Soal yang ketiga, yang C ya. Nah, sekarang ada penjumlahan 7. 7 ditambah 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 7. Kita hitung dulu wadahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya wadahnya. Kita tulis dulu. Isinya berapa? Isinya 7. Coba anak-anak hitung. 8 kali 7 hasilnya berapa? Sudah ya? 8 kali 7 hasilnya 56. Nah, yang terakhir yang D. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Wadahnya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wadah. Isinya berapa? 8. 6 kali 8 berapa ya? 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Berapa hasilnya? Good, 48. Nah, sekarang anak-anak bisa tuliskan di bukunya ya. Yang A, 9 kali 3 sama dengan 27. Yang B, 7 kali 6 sama dengan 42. Yang C, 8 kali 7 sama dengan 56. Yang D, 6 kali 8 sama dengan 48. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda? Kalian tinggal mengingat, oh ya, wadah dikali isi. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, kalian hitung dulu wadahnya, baru dikalikan isinya. Setelah itu kalian hitung hasilnya ya.
Nah, sekarang kita belajar ke yang kedua. Tadi kita sudah ya di awal, Bu Desi sudah ajak kalian untuk belajar 2 materi pada pagi hari ini. Menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda sudah. Sekarang kita masuk yang kedua, menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, yang anak-anak perlu perhatikan yang pertama adalah membaca soal dengan seksama. Dengan seksama itu apa tuh Bu Desi? Sesama itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Yang kedua, kalau kita sudah membaca soal dengan teliti, kita membuat kalimat matematikanya yang sesuai. Kalimat matematika yang sesuai itu bagaimana? Misalnya kita lihat angka-angkanya, lalu kita cari, oh itu perkalian, penjumlahan, pembagian atau pengurangan ya. Nah, itu namanya kalimat matematika. Lalu baru kita hitung hasilnya. Langsung ke contohnya saja ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Berapakah jumlah anak yang bermain di lapangan? Bu Desi ulang ya. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Berapakah jumlah anak yang bermain di lapangan? Kita lihat. Nah, di sini ada gambar ya. Ini adalah 2 kelompok. Dilihat ada 2 kelompok ya. 2 kelompok yang Bu Desi lingkari. Nah, setiap kelompok ini terdiri dari berapa orang? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan cari tahu penyelesaiannya. Nah, lihat ya, ada 2 kelompok masing-masing 5 orang. Nah, yang ditanyakan tadi jumlah anak yang bermain di lapangan. Jadi jumlah anak seluruhnya ya. Jumlah anak seluruhnya ada 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5. Nah, ini ya, wadahnya ada 2. Nih, ada 2. Isinya ada 5. Nih, setiap lingkaran ini ada 5 anak. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 orang. Mengerti anak-anak? Nah, contoh yang berikutnya. Nah, sekarang anak-anak lihat. Ini ada di buku kalian juga di halaman 108 yang nomor 2 ya. Selesaikan soal cerita berikut. Yang A dulu kita akan kerjakan bersama-sama. Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Nah, tadi kita suruh yang pertama membaca soal dengan seksama. Kita ulang sekali lagi ya. Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Setelah itu kita disuruh mencari kalimat atau membuat kalimat matematikanya. Jadi kita lihat dulu. Oh, tadi punya 3 kotak. 3 kotak, setiap kotaknya berisi 3 kelereng. Kalau kita suruh hitung seluruhnya berarti kita harus mengalikan. Nah, kita lihat. Nah, ini ya penyelesaiannya. Ada 3 kotak, masing-masing 9 kelereng. Jadi 9 ditambah 9 ditambah 9. Tahu, bisa kita tuliskan 3 kali 9. Wadahnya ada 3 kotak. Isinya ada 9 kelereng. Berapa 3 kali 9? 9 tambah 9 tambah 9. 9 tambah 9 18. 18 tambah 9 18 di mulut, 9 di tangan. Hitung ya. Berapa jumlahnya? Ya, good, 27 ya. Yang B. Ibu membeli 4 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 8 apel. Berapa jumlah apel yang dibeli ibu? Bu Desi ulang sekali lagi. Ibu membeli 4 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 8 apel. Berapa jumlah apel yang dibeli ibu? Kita lihat penyelesaiannya langsung ya anak-anak. Nah, kita lihat. Ada 4 keranjang, masing-masing 8 apel. Jadi kita tuliskan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Perkaliannya adalah
4 kali 8 karena ada 4 keranjang tadi ya, wadahnya ada 4, isinya ada 8. Jadi 4 dikali 8 sama dengan berapa? Good. Hasilnya 32. Nah, sudah mengerti belum anak-anak sampai di sini? Sudah ya? Mudah bukan mengerjakan perkalian? Kita tinggal jumlahkan ya. Anak-anak juga bisa menghafalkan di rumah dibantu dengan orang tua. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya ini kita ingin mengingat-ingat ya. Nah, kita akan belajar menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Dulu Bu Desi sudah jelaskan ya. Nah, sekarang kita mau mengingat dulu. Yang pertama kita akan menuliskan perkalian bilangan atau ini ya, Bu Desi bacakan ya. Perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Jadi ketika ada perkalian sebagai berikut, 2 kali 5 dan 2 kali 6 ya. 2 kali 5 dan 2 kali 6. Perkalian bilangan dengan 2 atau dengan angka 2 sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 ya. Berarti berapa hasilnya? 10. Lalu 2 dikali 6 ya, ini bilangan dengan dikalikan angka 2. 2 dikali 6. Jadi kita tinggal tuliskan 6 ditambah 6, maka hasilnya 12. Nah, yang selanjutnya ini kemarin Bu Desi sudah bahas ya di minggu lalu. Perkalian bilangan dengan angka 1 menghasilkan apa? Bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 5 itu juga sama dengan artinya 5 dikali 1. Hasilnya berapa? Ya tetap 5, karena semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Yang terakhir, perkalian bilangan 0 hasilnya adalah 0. Perkalian bilangan 0 hasilnya adalah 0. Sudah ingat ya? Nah, contohnya 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, atau 0 dikali 2 sama dengan 2 dikali 0, hasilnya juga 0. Jadi diingat, perkalian bilangan 0 itu jika semua bilangan dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Sampai di sini mengerti ya anak-anak? Ya, Bu Desi berharap kalian semua dapat mengerti. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak aman. Jadi ketika bepergian jangan lupa pakai masker, nanti pulang cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak. Kesehatan itu penting ya anak-anak. Oke. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan anak-anak.